Halo sahabat cerdas Indonesia, selamat siang ya. Hari ini cerah ya sih yang jauh di sana. Halo, assalamualaikum sahabat cerdas Indonesia. Nah, di minggu yang cerah ini kayaknya kita kurang keterangan topik tentang akhir-akhir ini kan banyak sudah keluar ya daftar yang CPNS itu kan. Iya. Formulir yang CPNS, jadi semuanya itu ada yang belum bekerja itu. Nah, itu ada juga yang mengambil kemungkinan di CPNS itu. Nah, sehingga sekarang ini gimana kalau topiknya adalah audit SDM. Wow, Nah, menarik lagi sekali. rame. Nah, di dalam sebelum kita bertanya mengapa audit SDM itu diperlukan, nah ini kita minta penjelasan nih dari Mbak Raisa yang mengenyam di S1 Manajemen. Mbak Raisa, silahkan menjelaskan gimana sih definisi SDM itu. Oke. Gimana? Halo sahabat cerdas Indonesia. Jadi kalau di prodi saya manajemen itu ada mata kuliah manajemen SDM, manajemen sumber daya manusia. Jadi di situ adalah proses untuk mengelola berbagai tujuan organisasi melalui SDM yang ada di dalamnya, seperti adanya rekrutmen, adanya pelatihan, pemberian tunjangan dan sebagainya. Gitu Ibu. Oh gitu. Berarti itu satu proses ya. Iya, satu proses. Jadi proses. Nah, di kita kalau di akuntansi itu apa ya, Mas dosen? Intinya apa yang diketahui itu tentang SDM? Kalau yang dari Mbak Raisa tadi kan dari rekrutmen sampai penempatan ya. Pelatihan juga penempatan. Itu dibicarakan seperti itu. Tapi kalau misalkan di akuntansi itu apa ya, berhubungan dengan apa nih? Oh iya, oke, terima kasih. Salam untuk sahabat cerdas semuanya. Selamat siang. Kalau di background akuntansi kan ya, jadi kan ada istilahnya itu audit. Audit apa sih? Jadi kan apa? Kita harus memeriksa kan ya, memeriksa. Jadi kalau proses akuntansi, kita memeriksa dari mana? Dari bukti transaksi sampai di laporan keuangan. Nah, sementara untuk proses auditing itu kebalikannya. Jadi dari laporan keuangan dulu, baru sampai nanti ke bukti transaksinya. Nah, sementara untuk topik SDM ini kan, SDM kan apa? Sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Nah, itu kita periksa dengan apa? Apakah tujuan atau fungsional dalam perusahaan atau pegawainya itu sudah sesuai dengan tujuan yang dijalankan perusahaan atau tidak? Sudah sesuai dengan istilahnya itu visi misi yang ditujukan perusahaan atau tidak. Itu jadi kita memeriksa dari tujuannya, terus fungsi-fungsi apa, fungsionalnya, terus kebijakannya, ketentuan dari para pegawai. Nah, itu kita nilai. Nah, kalau nanti istilah itu ada indikator-indikator yang belum sesuai, baru nanti kita bisa ngasih masukan untuk kedepannya supaya apa, nanti perusahaan itu sesuai dengan arah dan tujuan perusahaan. Itu apa namanya, dari segi pandangan dari ini ya, dari Mas dosen. Sedangkan menurut Mas Faris ya, Mas Faris ini kan kebetulan EP gitu ya. Mas Faris, kira-kira ya Mas, yang di SDM itu yang sering kali menjadi fraud itu apa ya? Fraud itu maksudnya terjadi kecurangan gitu ya. Jadi fraud itu kecurangan.
kira-kira di SDM itu yang berhubungan dengan kecurangan itu apa ya? Dari kacamata Mas Haris, yang notabene dia kan pure gitu ya. Jadi kira-kira kecurangan yang sering dilakukan oleh SDM itu apa ya? Oke, halo sahabat cerdas Indonesia semua di rumah. Saya Faris, jadi di sini saya mahasiswa jurusan Ekonomi Pembangunan. Sebelum saya menjawab apa kecurangan SDM itu, kalau daripada ekonomi kita tahu ada kegiatan-kegiatan ekonomi, itu produksi, kemudian konsumsi, dan juga distribusi. Yang saya tekankan untuk SDM di sini adalah komponen yang penting, salah satunya penggerak dari kegiatan produksi di suatu perusahaan atau company atau ke sebuah organisasi seperti itu. Dan tentu banyak sekali hal-hal yang menjadi pendorong dan ada juga penghambat. Nah, yang tadi Ibu jelaskan, Fred, what's the threat of human resource in the company atau organisasi. Jadi bisa kebanyakan SDM di sebuah perusahaan itu memiliki kinerja yang lambat, kemudian kinerja yang suka mengalihkan pekerjaan ke SDM yang lainnya dalam satu organisasi. Itu tentu menjadi sebuah kecurangan dari kualitas SDM yang diminta sebuah perusahaan. Karena mengingat kegiatan produksi itu bisa berhasil outputnya jika inputnya itu memiliki kualitas yang baik. Ya, seperti itu. Ya, itu istilahnya itu semua perusahaan, semua organisasi kalau tujuannya itu ingin tercapai harus didukung oleh SDM yang bagus, mind the right place. Tapi kan kenyataannya itu kan jarang terjadi ini, sehingga SDM menjadi tidak optimal gitu ya. Ini sederhananya itu adalah kalau ditanya tadi kan audit SDM. Nah, SDM itu kita lihat tergantung pimpinan. Kalian nanti kalau bekerja di suatu perusahaan itu kalian lihat gitu. Misalkan itu kan ada tenaga kerja, terus apa yang berhubungan dengan tenaga kerja, nanti kan dia dibayar, ya kan, diberi gaji. Nah, apa yang ada di sana, yaitu mereka harus bayar pajak, PPh pasal 21 gitu. Jadi kalian lihat tenaga kerjanya itu juga bayar PPh pasal 21. Nah, kemudian di situ misalkan ada jam sostek apa enggak gitu ya. Nah, ditanyakan kalau jam sostek ada, berarti pimpinan atau perusahaan itu menganggap bahwa SDM itu adalah aset, bukan pekerja. Kalau kalian itu dianggap hanya pekerja gitu ya dapatnya paling gaji banyak manfaat. Tapi kalau misalkan sakit, ya biaya sendiri gitu loh. Kemudian liburan gitu ya, cuti itu tidak dikasih itu ya. Kemudian jadi jangan salahkan perusahaan ya. Kalian harus tahu sendiri perusahaan yang saya masuk itu seperti apa. Jadi kalau di situ ada jam sostek, kemudian ada dana pensiun ya, berarti kalian itu sama perusahaan itu dianggap aset. Kalau dianggap aset, berkarirlah dengan perusahaan tadi, karena kalian pasti ingin menjadi satu bagian itu ya. Nah, sedangkan tadi kan itu tanya audit SDM itu fraudnya itu di mana. Nah, biasanya itu adalah gaji fiktif. Maksudnya ada orang yang meninggal atau mungkin pensiun ya, itu masih dianggap bekerja sehingga tetap dibayar kan. Nah, uangnya itu kemana? Berarti ke orang-orang. Nah,
Sehingga yang sering terjadi itu adalah seperti itu. Oh, gajinya untuk 110 orang, harus dilihat 110 orang itu memang benar-benar orangnya ada. Nah, kalau yang itu benar, nah yang terjadi fraud adalah tentang total pembayaran. Mereka biasanya ya, misalkan oh bekerjanya nggak usah jauh-jauh, misalkan ada orang yang titip absen gitu kan, ya kan. Padahal kalau secara jujur, nah dia bisa aja nulis surat tugas dan sebagainya. Jadi apakah jamnya itu sesuai dengan yang mereka kerja? Ini yang biasanya ada fraudnya di situ. Misalkan kerja 2 jam, ditulis 5 jam, gitu loh. Nah, itu maksudnya iya, yang sering terjadi itu di situ. Yang penting adalah apa yang dibayarkan itu orangnya ada, dan jam sama rupiahnya itu sudah sesuai. Dan pajak-pajaknya itu juga tidak salah. Itu sih sebetulnya, meskipun tujuan audit SDM yang lainnya banyak ya, tapi yang hari ini gitu ya, hari ini jadi kita audit SDM dilihat dari ada 3 ini. Jadi dari keanggaran datanya, tujuannya gitu, apakah tidak gitu. Meskipun tujuan yang lainnya, misalkan disclosure-nya, penilaiannya, dan berbagai itu banyak. Nanti kita bahas di sesi lain gitu ya. Jadi yang sesi hari ini, nah ini ketinggalan kayaknya ya, kalau enggak Diana 1 orang. Nah ini Mbak Uut. Nah, ini harus pada saat ini Mbak Uut, pada saat upah ya, atau misalkan kayak kamu kepanitiaan gitu ya, kan dapat honor. Nah biasanya itu dihitung dari apa honornya itu? Oke Bu, jadi kalau misal dalam satu acara terus kita dapat honor nih Bu ya, itu dibagi yang pertama dari kuantitasnya pekerjaannya Bu, beban dari pekerjaannya itu. Jadi kan di masing-masing sumber daya manusia itu kan udah diberikan job desk sendiri-sendiri kan ya. Nah, nanti yang memiliki job dengan beban yang atau kapasitas yang lebih berat itu biasanya diberikan lebih banyak, karena mungkin dari biaya akomodasinya untuk humas mungkin ya, wirawirinya, terus kemudian belum lagi nanti di sana membutuhkan peralatan apapun itulah Bu ya untuk mendukung acara, biasanya kan diberikan yang lebih seperti itu. Terus yang kedua dari ketepatan kehadiran Bu. Jadi kalau misal udah ada kontrak nih kepanitiaannya selama beberapa minggu atau beberapa bulan gitu, tapi ternyata dianya itu tidak sesuai sama kesepakatan itu, jadi dia tuh hadirnya hanya waktu tertentu aja, pas kalau prepare nggak hadir tapi pas acara hadir atau gimana gitu. Nah itu kan ada catatan tersendiri yang mana nanti akan berpengaruh di kepanitiaan mendatang. Iya itu tadi, itu menurut saya. Jadi intinya suatu kepanitiaan pun juga tergantung dengan SDM. Kalau SDM-nya dan pembayarannya adalah sesuai dengan RAB-nya gitu ya. Betul. Nah, berarti SDM yang sudah jadi panitia, kemudian kita evaluasi ada yang rajin atau enggak. Kalau misalkan tidak banyak molornya, mungkin di dis gitu ya. Sama itu juga merupakan salah satu tugas dari audit SDM ini. Sebetulnya kalian itu sudah melaksanakan, merasakan, melakukan, tapi kan nggak ngerti ternyata audit SDM itu salah satu contohnya seperti itu. Gitu. Terima kasih ya Mbak Uut. Iya. Monggo ya, kita akhiri dulu, kita ketemu di SBC selanjutnya. Tunggu topik berikutnya. Sampai jumpa sahabat cerdas Indonesia. Semoga bermanfaat.